Pemirsa, dua anggota TNI, yakni Sersan 1 Indra Irawan dan Sersan 2 Henrianto dari Komando Distrik Militer 0103 Aceh Utara tewas ditembak sekelompok orang tak dikenal. Di lokasi penembakan ditemukan 12 selongsong senjata AK-47 dan jenis M16. Bagaimana kronologis kejadian penembakan kedua anggota TNI tersebut? Kami sudah terhubung dengan Kepala Penerangan Kodam Kapendam Iskandar Muda, Letnan Kolonel TNI Mahfud. Selamat malam, Pak Mahfud. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Mahfud, boleh kami diberi keterangan lebih detail kronologis kejadian penembakan dua anggota TNI di Aceh tersebut? Jadi berdasarkan informasi yang kita terima dari Komandan Kodim 0103 Aceh Utara, bahwa anggota kita ini sedang melaksanakan kegiatan yang perlu diketahui oleh pemirsa, bahwa TNI Angkatan Darat saat ini sedang gencar-gencarnya membantu pemerintah dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. Sehingga terkait dengan hal tersebut, di seluruh pelosok daerah, termasuk di wilayah Aceh Utara, peran ini dilaksanakan oleh seluruh anggota kita termasuk korban. Nah, dalam pelaksanaan tugasnya kemarin, Dandim 0103 Aceh Utara mendapat informasi bahwa dua anggotanya diculik oleh orang yang tak dikenal. Demikian seperti itu. Dua anggota TNI tersebut saat melakukan tugasnya berpakaian preman atau memang mengenakan seragam TNI? Iya, berpakaian preman. Berpakaian preman karena sedang melaksanakan kegiatan anjang sana atau silaturahmi ke tokoh masyarakat, dan kebetulan tokoh masyarakat itu adalah teman yang sudah dikenal cukup lama oleh yang bersangkutan. Baik, Pak Mahfud, apakah hari ini sudah diketahui siapa pelaku penembakan dan juga apa motif sesungguhnya di balik penembakan tersebut? Baik, sampai saat ini kita tidak ada indikasi siapa pelaku dari penembakan tersebut. Kemudian itu pun termasuk motifnya apa. Sampai saat ini pihak kita belum mendapatkan informasi terhadap motif dari kejadian tersebut. Masih terus diselidiki dan dikembangkan kasus ini? Ya, betul. Dan kasus ini dikembangkan atau ditindaklanjuti oleh kepolisian. Sudah dilimpahkan ke kepolisian tersebut? Itu sudah otomatis, karena pada saat informasi kemarin sore diperoleh, kepolisian Resort Lok-Sumawi itu langsung bergerak mencari informasi tersebut. Apa komentar Anda tentang terbunuhnya dua anggota TNI ini ketika dihubungkan dengan kelompok DIN ini? Ya, baik. Jadi sampai saat ini kami dari pihak TNI belum ada semacam suatu indikasi siapa pelaku dari motif penembakan ini. Karena kita ketahui bahwa pasca MOU perdamaian di Aceh ini lebih kurang 10 tahun yang lalu hingga saat ini Aceh sudah sangat-sangat kondusif sekali. Jadi tidak ada bagi kami di sini istilahnya suatu daerah yang mengandung kerawanan-kerawanan. Nah, sehingga dengan kejadian ini bagi kami di sini belum ada suatu petunjuk atau arah siapa yang bertanggung jawab dengan kegiatan atau terjadinya penembakan tersebut. Demikian. Belum ada kecurigaan khusus yang mengarah ke kelompok tertentu seperti itu, Pak Mahfud, ya? Iya, baik. Ya. betul. Dengan kejadian ini artinya apakah eskalasi kekerasan sudah mulai memuncak atau dalam sisi kekerasan maupun politik di Aceh bisa dibilang seperti itu? Alhamdulillah, sampai dengan kejadian dari kejadian kemarin, informasi kejadian kemarin hingga sore ini atau malam ini, situasi di daerah Aceh Utara termasuk Banda Aceh dan secara keseluruhan Provinsi Aceh dalam keadaan kondusif. Kehidupan masyarakat berjalan lancar, tidak ada situasi-situasi yang yang membuat ketegangan. Aman, terkendali, kondusif sekali. Baik. Sudah mulai kondusif dan belakangan ini juga Aceh cukup terdengar tidak ada lagi chaos di sana. Bagaimana usaha TNI untuk terus menjaga perdamaian di Aceh agar tetap sustain, Pak Mahfud? Saya pertegas bahwa bukan mulai kondusif. Dari sejak informasi didapatkan sampai korban juga ditemukan, situasi tetap kondusif. Iya, situasi tetap kondusif artinya roda perekonomian dan kehidupan masyarakat sehari-hari itu berjalan lancar aja.
Baik. Terkait dengan peristiwa Ya. penembakan ini, apakah Panglima TNI sudah mengeluarkan sejenis perintah harian semacam itu? Hingga saat ini, Pangdam Iskandar Muda tidak ada penekanan khusus terkait dengan kejadian tersebut. Hanya sifatnya pengamanan internal ke dalam untuk tetap menjaga kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Karena kasus atau masalah ini sepenuhnya itu adalah bisa dikatakan adalah masalah yang terjadi karena kriminalitas, sehingga itu adalah domain dari kepolisian. Baik, tadi sudah disinggung bahwa tidak ada dugaan sementara mengarah ke kelompok tertentu maupun gerakan separatis Ya. seperti itu Pak Mahfud. Namun kalau Betul. kita ketahui saat ini ada beberapa kelompok bersenjata, artinya di sana masih ada peredaran senjata ilegal terjadi di Aceh. Kalau melihat dari indikasi itu, sebetulnya bukan hanya di Aceh, di Jawa, di Jakarta saja, begal-begal sendiri itu sudah menggunakan senjata. Jadi kalau itu dikatakan ya tidak bisa mengarah ke situ. Ya, namun ini jenis senjatanya senjata api laras panjang, jenis AK dan M16 semacam itu Pak Mahfud. Saya sampai saat ini belum bisa memberikan suatu konfirmasi apakah senjata itu jenis AK-47 atau M16. Yang saya ketahui bahwa dari TKP yang ditemukan barang bukti di situ oleh pihak kepolisian adanya klongsong dari kaliber 7,62 dan senjata kaliber 5,56. Karena kalau kita mengatakan bahwa ada senjata AK berarti ada saksi, ada yang melihat. Baik. Tapi dengan adanya klongsong itu berarti ya senjatanya jenis kaliber 7,62 dan 5,56 mm. Baik, Pak Mahfud, kita terus mendukung, seluruh Indonesia terus mendukung upaya TNI untuk terus menjaga perdamaian di Aceh, terutama setelah perdamaian dengan kelompok GAM di sana. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana upaya-upaya TNI untuk terus menjaga stabilitas perdamaian di sana. Ya, terima kasih. Jadi upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI setelah pasca perdamaian terwujud di Aceh sungguh luar biasa. Peran TNI Angkatan Darat sampai ke pelosok-pelosok desa itu dirasakan oleh masyarakat. Banyaklah hal-hal yang positif yang telah dilakukan oleh prajurit kami di sini dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh listrik, oleh kami, oleh Babinsa, Kodim, Koramil, itu diupayakan dengan penerangan dengan cara Persuasif membuat rekayasa listrik sendiri. Terus saat-saat ini kita sangat gencar sekali turun ke sawah untuk membantu para petani dalam rangka mewujudkan program pemerintah dalam pencapaian swasembada pangan nasional. Jadi dalam setiap saat keberadaan TNI Angkatan Darat atau prajurit kita di wilayah itu selalu ada. Baik. Itu demikian. Baik, terima kasih sekali telah bergabung bersama kami di Indonesia Malam TVRI, Bapak Kapendam Iskandar Muda, Letnan Kolonel TNI Mahfud. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.